Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pecinta YouTuber dan para penikmat YouTuber yang ada di seantero Nusantara. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aris Utomo. Saya berasal dari Universitas Mula Warman Samarinda. Dan dalam kesempatan kali ini adalah tugas pertama saya sebagai salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 17 di Lembaga Administrasi Republik Indonesia Samarinda. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang kesehatan jasmani dan mental. Kira-kira apa sih tentang kesehatan jasmani dan mental? Mari kita simak sama-sama. Nah, di sini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu tentang definisi, pola gaya hidup, aktivitas, serta penyakit kejiwaan yang ada di sekitar kita. Nah, saya mau tanya dulu, apa sih itu sehat? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau tidak ada yang tahu, mari, apa sih definisinya sehat itu? Ya, kalau kita tahu sehat itu ya artinya tidak sakit, ya, ceria, terus bahagia. Nah, apa menurut definisinya? Nah, berdasarkan definisi dari salah satu organisasi kesehatan dunia, bahwa sehat adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat yang seperti kita ketahui bersama. Nah, selain itu ada juga sehat dan bugar. Nah, ternyata sehat dan bugar itu ternyata ada perbedaan definisi loh. Apa bedanya sehat dan bugar? Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Selain itu, bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Nah, ini saya kutip dari Kementerian Kesehatan.go.id. Nanti teman-teman bisa sambil ngecek. Nah, lalu saya ingin membahas pola hidup tidak sehat. Apa sih pola hidup sehat itu yang kira-kira ya mungkin terjadi di sekitaran kita? Yang pertama itu apa? Nah, kalau kita lihat gambar, yaitu pertama sering merokok. Lalu apa lagi? Nah, berikutnya malas beraktivitas fisik. Lalu sering minum minuman bersoda, ya. Kemudian sering minum minuman beralkohol. Lalu ada tidak suka makan sayur dan buah. Serta apa lagi? Nah, ini yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering makan dan minum makanan-makanan cepat saji. Antara minuman-minuman bersoda dan junk food itu sering kita lakukan. Sebenarnya itu salah satu jenis dari pola hidup tidak sehat. Nah, apa yang dampak dari pola hidup tidak sehat? Yang pertama adalah obesitas. Lalu apa lagi? Kematian tentunya. Wah, ini bahaya sekali ya, bahwa mengancam kematian dan mungkin bisa mempercepat waktu kematian kita. Kemudian ada apa lagi? Penyakit jantung. Nah, kanker paru. Nah, kemudian ada gangguan pencernaan. Nah, inilah dampak-dampak dari pola hidup tidak sehat yang harus kita hindari. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Ya, seperti yang saya tampilkan, kita bisa dengan pertama mulai minum air mineral saja, ya, makan buah-buahan, sering berolahraga, dan juga mengurangi makanan-makanan yang bisa menyebabkan obesitas tadi. Ya, kita bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan tentunya. Nah, selain itu apa yang kita lakukan selain menjaga menghindari pola hidup tidak sehat itu? Ada beberapa hal yang kita lakukan dengan melakukan health check atau cek kesehatan, baik itu cek darah, cek kadar gula, cek kolesterol, cek lingkar perut, maupun bagian perempuan penting sekali adanya deteksi dini kanker rahim. Nah, sahabat-sahabat, ini penting sekali ya. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan adanya gangguan jiwa. Kalau tadi kita membahas tentang pola hidup kita, sekarang penyebab gangguan jiwa. Nah, apa saja sih penyebab gangguan jiwa? Itu banyak ternyata, yaitu konflik di dalam diri, tekanan dari lingkungan, ketidakseimbangan neuro,
kimiawi di otak, cacat organik di otak, keturunan, dan bahkan penyalahgunaan narkoba. Wah, ini ternyata bisa juga menyebabkan namanya gangguan jiwa. Ini adalah jenis-jenis gangguan jiwa yang kita temui. Ada skizofrenia, depresi, bipolar, maupun gangguan kecemasan. Nah, kalau skizofrenia itu bagaimana? Itu merupakan gangguan jiwa berat yang tidak hanya mempengaruhi perasaan tapi juga pikiran maupun perilaku. Apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya pertama yaitu keyakinan aneh yang salah dan tidak dapat dikoreksi dan selalu berhalusinasi. Gejala-gejalanya apa aja? Menarik diri dari pergaulan sosial, kehilangan minat, berbicara tidak nyambung, perasaan yang datar, tidak mampu untuk merawat diri, gangguan-gangguan di atas harus terjadi selama 6 bulan atau lebih. Nah, bahaya juga ya kalau kita melihat itu. Lalu apalagi? Emosional. Emosionalnya bagaimana? Terpuruk dan sangat murung, menangis, mudah tersinggung, gelisah atau hilang kesabaran. Serta motivasinya apa yang hilang di sini? Dari penyakit itu ya, sulit untuk memulai kegiatan, menurunnya tingkat partisipasi sosial, kehilangan minat pada hal-hal yang semula disenangi, menurunnya libido seksual, serta gagal untuk merespon pada pujian. Selain itu ada jenis lain yaitu gangguan kecemasan. Apa sih gangguan kecemasan? Kecemasan adalah suatu keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Ya, saya rasa teman-teman para pecinta YouTuber ini sering deh menemui hal-hal seperti ini atau bahkan pada diri Anda. Nah, dalam hidup ini banyak hal yang perlu dicemaskan, misalnya kesehatan kita, hasil ujian, perkawanan dan sebagainya. Sebenarnya kecemasan itu bermanfaat bagi kita untuk memotivasi. Nah, namun kecemasan adalah respon yang tepat sebenarnya terhadap ancaman juga. Kecemasan bisa menjadi gangguan jiwa jika tingkatannya itu tidak sesuai dengan porsi ancaman. Ini bahayanya di sini. Nah, dalam bentuknya ekstrim, kecemasan dapat mengganggu fungsi kita sehari-hari, ya beraktivitas mungkin ya, yang awalnya bisa fokus namun karena ada gangguan kecemasan jadi segala sesuatunya selalu dicemaskan ya. Nah, apa refleksi dan internalisasi dari penjelasan materi yang saya jelaskan di atas? Sebagai ASN ya, saya bisa pertama itu mengetahui definisi dari sehat dan bugar itu sendiri, kemudian jenis-jenis pola hidup yang tidak sehat dan dampaknya, aktivitas yang menyehatkan, serta jenis-jenis penyakit gangguan jiwa yang ada di sekitaran kita. Nah, ini refleksi dan internalisasi yang bisa saya dapatkan dari materi yang saya bahas tadi. Nah, apa rencana aksi saya sebagai seorang aparatur sipil negara? Yang pertama, menambah referensi bacaan terkait sehat jasmani dan mental tentunya. Yang kedua, konsultasi dengan pakar terkait hal-hal tersebut agar saya bisa hidup sehat, baik itu jasmani maupun mental. Kemudian menerapkan pola hidup dalam kehidupan sehari-hari, mengevaluasi penerapan pola hidup sehat setiap minggu atau bulan, serta membagikan pengalaman dan memotivasi teman-teman lainnya bahwa hidup sehat baik itu jasmani maupun mental sangat-sangat penting. Itu rencana aksi yang akan saya lakukan. Nah, dan juga jangan lupa kesehatan harus terjaga, produktif, lingkungan bersih. Nah, dengan hal tersebut maka biaya berobat pun berkurang. Nah, tapi lebih baik saran saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada salah satu motivasi yang selalu saya dapatkan dan ingin saya bagikan kepada teman-teman, dan ini saya dapat dari Robert Urich. A healthy outside start from the inside. Oleh karena itu, kesehatan luar itu dimulai dari kesehatan dari dalam diri sendiri. Nah, oleh sebab itu para pecinta YouTuber ya sekalian dimanapun berada, jangan lupa mulailah menjaga kesehatan dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.